sakit jiwa. Kalau hari ini rakyat mati karena nggak mampu berobat, yang sakit bukan cuma sistemnya, tapi juga yang sakit hati nurani penguasanya. Sakit jiwa. Pas negara mau nyicil 17 triliun rupiah, di saat yang sama 11 juta PPJS PBI kok pada non-aktif. Anda yang dikendalikan asing itu Anda. Kok malah playing victim ya toh? Nyembah Donald Trump, nyembah Xi Jinping, investasi asing loss tanpa kontrol. Lah kok yang demo pakai kertas karton dibilang dikendalikan asing? Ini rumah baru saya yang dibagi sama pemerintah ya. Ini rumah saya, ini rumah baru saya. Nih bulan puasa ini saya udah pulang ke sini. Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas, Pak Jimmy, tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Bapak Presiden Prabowo menggadaikan marwah rakyat Indonesia karena memotong menonaktifkan BPJS demi membayar iuran Board or Peace yang digarap oleh Donald Trump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang seorang warga yang ada dekat Indonesia. Banyak yang mengkritik Bapak Prabowo gara-gara ricuh bergabung dengan Board or Peace yang buatan Donald Trump untuk perdamaian Gaza para sahabat. Ini merupakan bukan ricuh karena ikutnya saja para sahabat, melainkan untuk iuran bayar register daftar untuk Board or Peace itu para sahabat, yang menelan anggaran 17 miliar rupiah. Itu bukan uang poket pribadi Bapak Prabowo, melainkan uang anggaran APBD dari pajak rakyat yang dipungut, yang didapatkan oleh rakyat. Dan sekarang yang buat ricuh di kalangan masyarakat karena BPJS ataupun layanan kesehatan subsidi ya, kalau dekat Malaysia, kalau dekat Indonesia kan namanya BPJS para sahabat. Katanya dinonaktifkan karena anggaran tersebut akan dialihkan, akan dibayarkan untuk Board or Peace yang Dewan Perdamaian itu para sahabat. Banyak yang mengatakan Bapak Prabowo kena prank macam itu para sahabat. Bahkan Malaysia itu lebih teliti daripada Indonesia, pemimpin Indonesia. Indonesia sok-sokan di media sosial, aku sudah bergabung di Board or Peace macam itu. Yang apa ya? Yang sebenarnya masih ada PBB. Bahkan di bulan sebelumnya Indonesia sempat geger di media sosial, katanya sudah menjadi Presiden HAM dekat Dewan PBB itu para sahabat. Presiden HAM dekat sana di PBB itu. Tetapi kenapa Bapak Prabowo lebih memilih bergabung untuk New Gaza Board or Peace Dewan Perdamaian itu para sahabat? Ricuh sekarang karena konsekuensinya BPJS untuk kesehatan masyarakat malah dinonaktifkan para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Anda yang dikendalikan asing itu Anda. Kok malah playing victim ya toh? Nyembah Donald Trump, nyembah Xi Jinping, investasi asing loss tanpa kontrol. Lah kok yang demo pakai kertas karton dibilang dikendalikan asing? Aneh. Tak kasih contoh yang baru-baru ini aja. Keputusan untuk masuk ke Board of Peace itu siapa? Yang mutusin siapa? Yang pegang pulpennya Anda, yang tanda tangan Anda. Lah kok Anda teriak-teriak, yang demo itu dikendalikan asing? Hei, ngaca oh, hei, ngaca. Andalah yang sebenarnya dikendalikan asing. Mana asingnya penipu semua lagi. Coba tak tanya, apa tujuan Anda masuk circle itu? Berharap Anda bisa berpengaruh di situ. Jika Palestina dijajah, Indonesia bisa keluar Board of Peace kapan saja. Menurut keyakinan saya, statement itu adalah statement yang bodoh.
Karena apa? Yang pertama, Amerika dan Israel tidak mungkin lepasin Palestina. Tidak mungkin Palestina lepas dari Amerika dan Israel. Yang kedua, kan masuk Board of Peace bayar 17 triliun. Kan bisa buat dana pendidikan. Tidak ada yang jadi bunuh diri tuh anak sekolah. Kalau dijadiin ke dana pendidikan 17 triliun loh. Gila. Sakit jiwa. Kalau hari ini rakyat mati karena nggak mampu berobat, yang sakit bukan cuma sistemnya, tapi juga yang sakit hati nurani penguasanya. Netizen ini Sakit tak jiwa. kuasa Ratusan pasien cuci darah hari ini hidupnya dibunuh oleh negara. BPJS KPI mereka mendadak dicabut tanpa peringatan dan tanpa rasa bersalah. Bahkan sampai ada yang terapinya diputus di tengah sesi. Bayangin, hidup seseorang dibunuh oleh negara yang katanya cinta dengan rakyatnya. Hah, lucu ya? Pas negara mau nyicil 17 triliun rupiah, di saat yang sama 11 juta PPTS PBI, Kopadan non-aktif. Waktu pemerintah mutusin bayar iuran Board of Peace senilai 17 triliun rupiah pada 4 Februari 2026, di waktu yang hampir bersamaan, ribuan warga justru kehilangan akses berobat karena status BPJS PBI mereka dicabut tiba-tiba sejak 1 Februari 2026. dicabut. Kelihatan sikap banget kalau urusan luar negeri, tapi urusan rakyat sendiri malah kayak gini. Buat jaga layanan kesehatan warga malah diputus gitu aja. Solidaritas global memang penting, tapi keadilan di dalam negeri juga wajib jalan. Jangan sampai negara terlihat murah hati keluar, tapi pelit keluarganya sendiri. Share biar lebih banyak yang aware. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Ini ketika kampanye, Kita akan kasih makan siang. sebelum jadi presiden. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Malaysia tegas tolak Board of Peace Donald Trump. Pilih tetap setia pada PBB. Hebat. Hebat. Enggak kayak Pak Prabowo. Waktu pilpres anti-antek asing. Tapi setelah jadi presiden, malah jadi penjilat antek asing. Daripada Presiden Donald Trump Amerika Syarikat. Malaysia berhati-hati sebelum memberi dukungan terhadap usul ini. Kita sokong langkah-langkah untuk menjamin kedamaian. Tapi kita juga ada beberapa pandangan tentang penumbuhan jatuh kuasa begitu dan ahli-ahli yang terlibat. Jadi bangkangan kuat juga, umpamanya kedudukan mantan Perdana Menteri UK Tony Blair yang terlibat secara langsung dalam pembantaian dan serangan terhadap Iraq pada satu ketika, dan sikapnya yang dianggap tidak telus dan adil dalam isu Palestin dan Gaza. Ada juga dimasukkan umpamanya penyertaan Perdana Menteri Israel dalam jatuh kuasa itu. Banyak pengumuman-pengumuman itu belum disahkan. Jadi kita tentunya ada perhatian. Mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini akan meneliti, dan Menteri Luar telah diminta untuk mendapatkan kesenarai sepenuhnya, dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman pemimpin dunia Arab, Turki dan lain-lain, minta pandangan mereka. Tetapi pada pendapat saya, ini bukanlah penyelesaian yang munasabah dan kita fikir adil sehingga kita dapat tahu, pertama, hentikan serangan. Yang belum berhenti. Perjanjian sudah dimeterai. Tetapi serangan oleh rejim Zionis Israel masih berterusan. Dikhianati berarti. Perbincangan saya dengan Presiden Erdogan 2 minggu yang lalu, isu ini kita bangkitkan dan beberapa langkah kita usulkan, termasuk dengan Presiden Abdul Fattah Sisi Mesir. Dan sekarang ini pula ada utusan kita ke Qatar untuk mendapat maklumat dari segi risikan apa yang harus dilakukan bersama. Tetapi yang nyata,
Perdamaian itu walaupun langkah yang baik untuk menekan Israel untuk menghentikan, tetapi masih belum berhasil. Yang keduanya, cadangan ini hanya cadangan nama-nama jatuh kuasa, belum dicerakin apakah matlamat mereka. Kerana bagi saya yang pertama yang harus dilakukan ialah hentikan serangan, keduanya berikan laluan untuk ditambah bantuan makanan dan keselesaan hidup mereka. Ada usul umpamanya Presiden Turki memberikan kemudahan pembangunan perumahan yang besar-besaran. Tapi itu dihalang sampai hari ini, dihalang oleh Israel. Jadi maknanya Jadi gak ada gunanya itu buat orpisnya dia. minum tak terjamin. Jadi sebab itu Malaysia agak berhati-hati sebelum memberikan dukungan terhadap usul ini. Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas, Pak Jimmy. Iya, Tapi Rakyat karena sendiri lagi susah. struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. Nah, itu semua yang disampaikan itu benar banget gitu. Jadi sistem struktural memang kita dimiskinkan. Kita dirancang semuanya gitu loh. Nyatanya sampai sekarang teman-teman semuanya, yang diberi gratis itu adalah makan bergizi gratis, bukan soal pendidikan gratis. Padahal kalau kita bandingkan teman-teman semuanya, untuk makan bergizi gratis itu sepanjang tahun 2026 ini itu dana mau dikeluarkan 300 triliun lebih. Sementara untuk pendidikan gratis itu hanya 183 triliun yang dibutuhkan gitu loh. Tapi pendidikan gratis ada di urutan paling terakhir, anggarannya paling kecil gitu loh ya. Tapi itu nggak digubris oleh pemerintah lagi, pula cuma disenggol-senggol aja. Karena kalau perutmu kenyang, mulutmu tidak berbicara teman-teman ya. Tapi kalau otakmu berisi, kamu pintar, kamu pasti akan mendebat setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dan kamu akan melihat potensi-potensi kesalahan yang terjadi di negara ini. Negara tidak mau seperti itu. Ya, pejabat-pejabat tidak pengen Anda pintar, makanya diberilah Anda makan bergizi gratis. Tapi makan bergizi gratis ini kalau Anda analisa, ya itu bukan gratis, itu berbayar gitu loh. Tengok, pajak semuanya dinaikkan, apa-apa semuanya dinaikkan. Makanya cocok seperti yang Mbak tadi sampaikan, kita ini bukan miskin, tapi kita dimiskinkan. Belum lagi pay later, belum lagi pinjol. Belum lagi kita ini semuanya didorong untuk selalu berhutang setiap saat. Bahkan untuk beli sempak pun pay later ada di TikTok ini. Menurut pendapat teman-teman semuanya seperti apa? Isi di dalam kolom komentar. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya, apa ya, komisi penitipan kasus. Jadi komisi penitipan kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa. Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Operasi tipu-tipu. Konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Ini juga terlibat Sebut korupsi. namaku, bocil. Bocil! Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya Malaysia lebih berhati-hati untuk bergabung dengan Board of Peace dengan buatan Donald Trump ini, para sahabat. Dewan Perdamaian untuk New Gaza dan juga Palestina. Ini merupakan hanya apa ya? Tipu-tipu macam itu. Karena apa? Bapak Prabowo sendiri pun sudah kena prank sekarang. Karena apa? Untuk masuk bergabung dengan Board of Peace, Dewan Perdamaian itu tidak free. Bahwasanya juga bayar untuk membuat New Gaza katanya para sahabat. Tetapi Bapak Prabowo tidak menggunakan uang pribadi. Mereka menggunakan uang APBD para sahabat. Uang pajak anggaran rakyat yang digabungkan malah tak dikembalikan kepada rakyat. Yang dulunya ada BPJS,
seperti halnya subsidi untuk kesehatan lah macam itu. Seperti halnya dekat Malaysia kan bayar RM2 ketika pergi cek ke dokter, itu kan macam itu, dipotong subsidi macam itu, sudah disubsidi oleh kerajaan. Dekat Indonesia pun sebenarnya ada BPJS yang merupakan banyak juga terjadi, katanya BPJS ini pelayanannya lambat macam itu, tetapi masih masih menolong rakyat-rakyat yang tidak mampu, yang kurang mampu macam itu para sahabat. Karena kebanyakan yang sakit itu karena kurang makan dan kemiskinan struktural, itu pemerintah yang memiskinkan, termasuk para sahabat dengan peraturan-peraturan yang ada dekat di Indonesia. Ini malah sekarang malah dinonaktifkan yang kabarnya uang anggaran tersebut untuk didaftarkan yang katanya untuk membayar yang bergabung Board of Peace, Dewan Perdamaian yang buatan Donald Trump. Kenapa kok buru-buru banget, gak seperti yang negara jiran Malaysia ini, gak berhati-hati banget macam itu. Sedangkan Malaysia, para sahabat, mereka lebih teliti, berhati-hati. Karena mereka sebelum bergabung itu, mereka cari informasi dulu lah macam itu, cari mengirimkan utusan, dikirim ke sana macam mana macam itu. Yang dikatakan pemerintah Malaysia itu betul, para sahabat, masuk akal, logik macam itu. Bapak Prabowo seolah-olah di dunia biar memandang Indonesia itu, wah inilah Indonesia macam itu, tidak memikirkan rakyatnya. Dan sekarang para sahabat dikritik habis-habisan, bahkan dikatakan Bapak Prabowo berinvestasi bodong macam itu para sahabat. Karena apa? Sekarang rakyatnya sendiri dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakan dan oleh pemerintah sendiri yang tanda tangan, katanya jangan pokoknya antek-antek asing macam itu. Yang tanda tangan, yang pegang pulpennya, Bapak yang mengetuai Indonesia. Bahkan ketika kampanye sebelum menjadi presiden, akan memberikan layanan kesehatan gratis macam itu. Dalam pidatonya berapi-api. Sekarang para sahabat, macam meludah ke atas, macam tak bisa kita nak mendapatkan itu lagi yang mereka kampanye besar-besar macam itu para sahabat. Karena besar cakap di media sosial saja, bukti tak ada para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, masalah minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.